Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 2 Midarun Naim, yang semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, ayah bunda yang menemani, mendampingi anak-anak belajar dimanapun berada, semoga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan yang kita jalankan pembelajaran daring ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah insya Allah kita akan belajar fikih di bab 1 sholat berjamaah untuk kelas 2. Sholat berjamaah. Ya. Apa itu sih sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ya, ini namanya sholat berjamaah. Jadi minimal sholat berjamaah dilakukan oleh dua orang. Kalau satu orang namanya sholat munfarid atau sholat sendirian. Tapi kalau sudah dua orang atau tiga orang atau semuanya banyak orang, itu namanya bisa sholat berjamaah. Yang penting yang satu niat jadi imam, yang lain niatnya menjadi makmum. Kenapa harus sholat berjamaah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa 'ashrina darajatan, rawahul Bukhari. Anak-anakku sekalian bisa dilihat bukunya halaman 93. Rasulullah SAW bersabda, ya, Ustaz ulangi. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, Salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bisab'in wa 'ashrina darajatan, rawahul Bukhari. Yang artinya Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat, hadis riwayat Bukhari. Jadi anggap saja hitung-hitungan kita sebagai manusia, kalau salat sendirian pahalanya 1, kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Pilih mana coba? Pilih yang dapat baik 1 atau 27. Pasti kita sebagai umat Islam yang kepengen mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, kita kepengen dapat pahala yang 27. Ya, makanya sholat berjamaah. Rugi kalau sholatnya sendirian di rumah dapat 1. Tapi kalau sholatnya berjamaah rame-rame, apalagi di masjid, dengan sholat yang tenang, khusyuk, Masya Allah, insya Allah pahalanya 27. Terus syarat sah menjadi imam dan makmum. Yang pertama, syarat sah menjadi imam, ya, syarat menjadi imam. Karena sholat berjamaah pasti ada imam dan ada makmum. Yang pertama adalah sehat akalnya. Yang A, sehat akalnya. Di halaman 94, itu syarat menjadi imam yang pertama sehat akalnya. Dia tidak boleh orang gila. Masa orang gila jadi imam? Gak boleh. Orang yang sedang mabuk itu tidak boleh jadi imam. Orang yang lupa ingatan itu tidak boleh jadi imam. Yang boleh adalah orang yang sehat akalnya yang waras, ya. Yang kedua, fasih bacaan Al-Qur'annya. Fasih. Ya, makanya ada pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Ada pelajaran di kita alhamdulillah tahfidz. Ada pelajaran qiraati, supaya apa? Supaya anak-anakku sekalian membaca Al-Qur'annya fasih, benar. Fasih itu ya benar dan tepat, tidak sembarangan, ya. Karena Al-Qur'an itu beda dengan buku atau kitab yang lain. Yang ketiga, mengetahui tata cara mengerjakan sholat dan dapat melakukannya. Tahu, ya, tata caranya sholat. Bukan asal sholat ya, kita lihat anak-anak sholat Allahu Akbar, garuk-garuk sana sini gitu, senggol sana sini, itu tidak sah. Itu berarti belum tahu ilmunya. Nah, maka Ustaz sampaikan harus tahu ilmunya. Yang keempat atau D, mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat seperti bersuci, cara sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita harus tahu syarat sahnya sholat itu seperti apa saja, ya. Terus kemudian caranya bersuci bagaimana, caranya wudu yang benar bagaimana, itu sudah dipelajari, ya, di kelas 1. Insya Allah kita meneruskan hari ini di sholat berjamaah. Ustaz sangat senang kalau ada anak-anak Midarun Naim sholat berjamaah di masjid. Itu pahalanya bagus, bahkan pahalanya banyak sekali. Orang yang berjalan dari rumah menuju masjid, setiap langkah kakinya Allah catatkan pahala. Masya Allah. Sholat sendirian di rumah,
belum tentu pikiran kemana-mana, belum tentu diterima. Tapi kalau salat berjamaah sudah dapat pahala banyak, saudara banyak, teman banyak dan sebagainya. Maka anak-anakku sekalian, ayah bunda sekalian, mari kita ajarkan pada anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, ayo biasakan sholat berjamaah. Rugi kalau sholat sendirian. Dan Rasulullah sampai menyampaikan, sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian, pahalanya 27 kali lipat. Allah. Jadi mari sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah kalau sempat di masjid, kalau bisa di masjid. Kalau tidak sempat ya mau bagaimana lagi. Yang penting sholat. Insya Allah semoga hari ini materi kita tentang sholat berjamaah dan syarat-syarat jadi imam bermanfaat dimanapun berada. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan tugasnya dan yang belum mengirimkan tugas. Ustaz masih tunggu 1 pekan lagi atau 1 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.